pemirsa, jumpa lagi dengan saya Titus Triwibowo dalam acara Jala Budaya Garda TV. Musik adalah bahasa universal. Kali ini topik kita adalah musik jazz di mata anak muda. Telah hadir dua orang tamu kita, orang muda yang menyenangi musik jazz. Saya sapa terlebih dahulu Mas Indro Marsongko. Selamat datang di Garda TV, Mas Indro. Apa kabar? Baik, Bapak. Terima kasih. Silakan. Kemudian Mas Didi Pramono SS, dia juga seorang musisi, juga IO ada di Madiun. Selamat datang di Garda TV, Mas Pram. Saya panggil Mas Pram ya. Yap. Oke, baik pemirsa. Musik jazz agak kurang familiar di telinga para pemirsa, tapi kali ini kita coba memahami tentang musik jazz. Saya pertama kali akan ke Mas Indro. Mas Indro, tolong dijelaskan ke pemirsa ini tentang musik jazz ini. Baik, saya mau sejarahkan menurut pemikiran atau pemahaman saya. Jazz adalah musik yang punya genre khusus, yakni di mana musik-musik itu terutama dari chord ataupun juga alunan vokalnya juga. Dia chordnya itu sangat dominan dengan chord progresif ya. Sehingga kenapa dia kurang begitu diminati dari beberapa kalangan anak muda. Mungkin jazz adalah kualifikasinya juga musik yang terlalu rumit bagi mereka. Sehingga perlu adanya secara khusus perlu belajar atau katakanlah riset ya tentang jazz itu sendiri. Karena menurut aku jazz adalah musik yang perlu analisa. Jadi jazz adalah analisa musik yang mana pengertian jazz itu sendiri bagi anak-anak muda banyak yang Bapak katakan kurang begitu diminati karena dia mungkin malas berpikir ya. Karena jazz ini chordnya juga jelas-jelas jelimet dia. Yeah. Dia perlu banyak chord-chord yang sangat dominan dengan chord-chord yang mayor 7, dim, augmented dan segala macamnya itu perlu ada pengenalan ya dari anak-anak muda, khususnya anak-anak muda yang gemar bermusik. Coba Om ini sarankan pelajari jazz, karena dengan Anda bisa memainkan jazz atau katakanlah lebih mahir lagi, Anda ke musik yang lain, saya pastikan itu mudah. Mungkin begitu aja Pak. Begitu ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Indro. Gimana Mas Pram? Ya, menyambung apa yang disampaikan Om Indro ya. Memang pada dasarnya musik jazz itu secara teori musik Om ya, secara teori musik memang di atas rata-rata mungkin. Karena bagaimanapun kalau kita menilik sejarah dari musik jazz itu sendiri, sebenarnya jazz ini adalah musik rakyat sebenarnya pada awalnya 1920-an. Lalu di era tahun 1950-an jazz mulai berkembang lagi tuh. Mulai berkembang, ada sub genre lagi. Nah, sebenarnya kalau kita menilik di anak muda zaman sekarang, seharusnya mereka lebih sadar lagi karena kita melihat banyak musisi yang based on jazz Om. Kayak sebut saja Ardhito Pramono, ya ta, Malik Essential, Hi-Fi dan lain sebagainya. Mereka tuh menggabungkan antara musik pop yang sebenarnya easy listening digabungkan sama musik jazz. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana untuk menyampaikan musik-musik seperti ini ke kalangan yang lebih luas agar selera musik pasar kembali normal. Kita ngomongnya normal aja Om ya. Karena tidak bisa dipungkiri lagi karena zaman sekarang memang kayaknya musiknya yang laku kita bahas aja yang itu-itu doang kan gitu. Padahal banyak musik lain yang luar biasa. Bahkan ada Mendes. Kalau kita dengar jazz, kalau bayi dalam kandungan dengar jazz itu IQ-nya itu ada itu. Ternyata memang berpengaruh itu. Makanya kenapa kok kita tidak mendengarkan jazz? Ayo kita dengarkan jazz. Yes, gitu. Saya setuju dengan Mas Pram. Karena musik jazz itu adalah musik yang tidak sederhana ternyata. Dia perlu analis ya.
Dan itu belajar. Kalau misalnya kalau muda, khususnya anak-anak muda sekarang, saya sangat bersyukur dan kita wajib mendorong untuk lagu-lagu katakanlah untuk jazz. Jazz mau dikemanain bisa. Yang penting genre atau katakanlah dari alunan musik itu sendiri adalah jazz. Memang apa ya? Dengan indikator musik jazz, kalau dia bisa berarti itu juga saya setuju sekali bahwa pengenalan musik lebih tinggi Anda lebih smart. Itu betul. Dan adalah seorang analisis. Tidak mungkin tidak, karena survei membuktikan, karena saya di lapangan ya, saya pengamen. Orang dangdut dengan orang pop pasti berbeda karakter. Orang pop ya dengan musik rock pasti dia berbeda dari karakter, body language dia berlaku. Begitu dia meningkat ke klasik ataupun jazz berbeda lagi. Karena saya lihat survei setiap saya ada event pun saya perhatikan bukan dari musiknya toh, tapi orang yang di sekitar itu kayak gimana. Jadi itu membuktikan bahwa musik adalah sebuah indikator. Indikator seorang itu survive, seorang itu berpikir atau itu. Karena aku masih ingat lagi dia Menteri Mendikbud ya, Fuad Hasan. Orang dilihat dari dia kesukaan musik itu bisa dianalisa bahwa dia sampai mindsetnya itu juga sudah ada bisa ditebak orangnya bagaimana. Memang setuju sekali. Benar. Setuju sekali. Jadi dengan pengenalan musik dia lebih tinggi, dia dengan berperilaku, berteman atau apapun berbeda. Itu sangat. Dan orang yang tahu udah musik-musik kelas-kelas tinggi, dia juga flexibility. Di mana dia bergaul dengan tukang becak yang selainnya dia bisa. Tapi belum tentu orang-orang katakanlah pop bisa bergaul dengan orang musik jazz. Inilah. Maka saya berharap dari generasi muda sekarang, it's not too late, artinya Anda harus belajar lebih banyak dengan musik. Itu saran. Mungkin gitu, Pak. Itu harapan tadi Mas Indro seperti itu. Tapi Mas Pram sendiri mempelajari, saya tahu sih mungkin Mas Pram berlatar belakang blues ya, tapi mempelajari jazz juga itu semenjak kapan itu? Bahkan saya tuh tidak cuma musik blues, jazz, semua saya dengarkan Om. Iya, karena pada dasarnya saya tuh kecil tumbuh lahir itu dari keluarga yang bapak juga musisi. Oh gitu. Iya, bapak itu semua lagu didengarkan mulai dari The Rollies bahkan Rhoma Irama. Makanya saya benar-benar suka sama Rhoma Irama karena kekayaan musiknya, ya kasana musiknya. Setuju sama yang disampaikan sama Om Indro bahwasanya playlist lagu itu menentukan karakter seseorang. Bahkan kemarin ada Om, itu guyonan di TikTok, di Instagram, menentukan jodoh itu dari playlist lagu. Iya, itu memang ada trennya memang seperti itu. Karena memang benar, kalau kita dengar lagu, wah lagunya kok HE tok iki. Wah, itu bisa jadi orangnya ya begitu. Tapi kalau memang dia playlist lagunya luas, bagus, kemungkinan taste sama IQ-nya juga lumayan bagus. Makanya satu juga ketika badan saya kesel, capek gitu, Beethoven kayak gitu itu bisa relaksasi Om, enak banget. Kalau memang lagi sedih itu kadang-kadang SRV, Jimi Hendrix, semua saya dengarkan. Kalau mulai dari kapan? Ya lama sih Om. Saya penikmat dulu waktu masih kuliah di UNS itu kan ada Jazz Campus kan. Itu sering banget ada Jazz Campus main, saya juga nonton. Ada teman-teman saya nggak betah tuh karena ini apa sih ini antara drum bass sama kok nggak sinkron. Tapi kalau kita bisa melihat wah ternyata ada seninya tuh di sini tuh. Itu asik banget. Jadi saya memang mungkin belum bisa dikatakan saya tuh expert banget, enggak sama sekali masih jauh. Bahkan mungkin banyak yang lebih oke. Cuman dari segi penikmat sama pelaku pekerja industri musik, jazz itu sudah menjadi kayak bagian daripada basic gak sih Om harusnya. Harus kita tuh sebagai musisi apalagi yang kerja di dunia musik ya, itu harus punya bass. Jazz, blues, semua kita punya bassnya, minimal itu. Seperti itu. Mungkin saya menguatkan ya dari Mas Pram ya. Kalau boleh saya berpendapat bahwa klasik itu adalah ibu daripada musik. Beethoven, Johann Sebastian Bach, John Strauss dan sebagainya ya, Antonio Vivaldi. Musik adalah induk daripada musik yang sekarang menurunkan ada jazz, ada blues. Karena induk daripada musik itu adalah klasik. Dan notabene ternyata memang susah untuk dicerna. Karena apa? Dia bukan chord.
Yap. tapi note. Iya. Dan note itu menjadi satu satuan, menjadi chord. Nah, disitulah orang-orang yang katakanlah penikmat daripada musik itu akhirnya lahirlah itu jazz. Mungkin mindset saya mengatakan seperti itu. Ya, akhirnya timbul generasi kedua adalah jazz. Dan turunannya adalah blues. Dan ini sama-sama sulitnya daripada ya, induknya tadi. Ya, ini mungkin disederhanakan atau katakan begitu ya. Tapi musik klasik, genre ini sangat khusus dan perlu orang-orang yang katakanlah bisa menyimak tentang jazz. Setuju dengan Pram. Ketika kita lagi ngapain ya, dengar musik klasik kayak John Strauss, lagi salsa, samba, segala macam ya, kayak misalnya Johann Sebastian Bach, Vivaldi. Dan itu kalau kita masuk ke alam itu, kita kadang-kadang merenung, wah ini si Bach ini lagi ngejar-ngejar kelinci, sampai kita dibawa ke alam Iya benar, itu. setuju. Wah ini dia sedang jatuh cinta, dia merengek-rengek. Kita bisa menggambarkan visual seorang itu. Dan itu udah kemasuk ke alam daripada musik itu sendiri. Dan musik ketika Anda bisa mengapresiasi sampai ke sana, wow. Bukan aku ini ya, tapi Anda kalau bisa terbawa kepada musik itu, masuk lebih dalam dan bisa membayangkan, ya, Anda dibawa ke alam, itulah musik. Makanya saya sangat apresiasi sama Mendikbud Fuad Hasan atau dengan orang-orang pemikir dunia ada sama statementnya. Bahwa musik adalah sebuah indikator ukuran daripada orang hidup itu sendiri. Saya setengah setuju. Pengenalan musik Anda lebih rumit dari Anda adalah seorang analisis. Tidak sederhana. Karena musik perlu pencernaan yang benar-benar sangat rumit. Ya mungkin aku dan Mas Pram di sini sebagian daripada insan penikmat musik. Ya, artinya saya sangat kagum ya. Ternyata Tuhan menciptakan segala sesuatu musik. Karena musik itu sendiri bentuk daripada doa. Ketika Daud berdoa sama Tuhan dengan rebananya, dengan itu semua musik sampai detik ini musik adalah bagian daripada hidup kita. Jadi filosofinya seperti itu barangkali ya. Kita juga ada yang ada di pikiran saya tuangkan. Pengertian saya seperti itu, Mas Bram. Iya, terus terang saya buta tentang musik jazz, tapi ketika saya melihat perform seperti tadi malam tuh, saya menikmati dan jujur itu membuat segala sesuatu yang terbeban dalam psikis saya itu hilang. Komentar Anda gimana? Jadi gini Om, menurut saya pribadi kalau yang membawakan udah happy duluan, maka pesannya akan sampai, feel-nya akan sampai. Nanti energinya akan diserap sama penonton. Itu saya sama Mas Bagus yang basis saya semalam itu sering pembahasan seperti itu. Makanya kenapa kok kadang-kadang musisi itu ada yang kekeh, saya nggak mau sama genre tertentu. Sekali lagi ini semua musik bagus ya, semua musik punya pasarnya masing-masing, semua musik punya punya karakternya masing-masing. Cuman pada akhirnya setiap orang punya taste yang berbeda. Jadi kenapa kok mungkin Om Titus kemarin bisa enjoy segala macam? Karena yang main enjoy dulu. Itu yang pertama. Kalau yang main tidak enjoy, yang nyanyi nggak enjoy, itu saya rasa feel-nya, energinya nggak bisa diserap sama penonton. Itu yang pertama basicnya. Jadi memang kenapa kok orang-orang, kalau kita di kota-kota besar mungkin kan ada cafe yang segmented Om ya. Ada jazz night, ada blues night, ada apalah gitu. Itu maka yang datang itu akan tersaring. Ya kan, yang datang itu akan tersaring. Yang datang ke sana memang, oh di sana ada jazz night, yuk kita ke sana. Berarti penikmat jazz akan kondusif Om. Semua enjoy, semua bahagia di sana. Beda kalau di sini kan mungkin semua disamaratakan lah ya. Apa yang sekarang lagi hits ya udah, walaupun mungkin musisinya nggak terlalu suka sama lagu tertentu. Kalau yang sekarang hitsnya lagi lagu-lagu ambiar ya kita bawakan. Which is no problem sebenarnya. Cuma balik lagi biar bisa maksimal seperti yang Om rasakan, harus seneng dulu tuh musisinya. Saya tuh semalam enjoy, ya kan, wah lagunya asik. Teman-teman yang ada di belakang musisinya luar biasa keren, makanya saya bisa deliver message, feel energinya gitu. Seru sekali pemirsa, memang energi yang disampaikan oleh seorang musisi atau kelompok musisi itu akan terserap oleh penonton, oleh pemirsa, sehingga menghadirkan energi baru yang akan menimbulkan sesuatu yang ada dalam diri kita.
kita akan lanjut di dalam acara Jala Budaya di sesi kedua, tetap di Garda TV. Monggo silahkan menurut. Siap. Jala Budaya kali ini dengan topik jazz di mata anak muda. Pengalaman pribadi saya tadi malam ketika melihat perform teman-teman termasuk Mas Pram, Mas Endro dan juga teman-teman yang lain, kaki saya yang sakit itu ketika saya menikmati musik itu tuh tiba-tiba pulang tuh jadi sembuh. Seperti tadi dibilang oleh Mas Pram, katanya kan energi itu bisa terserap manakala si player pemainnya itu mempersiapkan dengan baik. Komentarnya Mas Indro gimana? Iya, ini sangat terkait ya. Makanya ada beberapa teori tentang musik itu sendiri dijadikan sebuah terapi kesehatan. Dan ini pengalaman pribadi saya, dan kebetulan saya di Jakarta punya kafe ya untuk menampung beberapa manula. Saya kenapa saya khususkan orang manula? Katakanlah sosial saya dengan atas. Karena mereka kadang-kadang di Jakarta itu penatnya sibuk. Karena anaknya ke sana kemari. Sehingga si bapak atau manula itu sendiri ada stay di rumah. Dan kemudian dia mau ke kafe yang katakanlah ya itu kalau orangnya katakanlah kojeknya termasuk orang berduit. Saya terpikir, saya mau mengadakan fasilitas ini yang kebetulan itu ada ruko dipinjamkan kepada saya bentuk sebuah kafe. Dan memang secara khusus tadinya aku pengen teman-teman yang katakanlah usia lanjut ini happy di sana. Kemudian ada beberapa teman aku musisi ya seperti Mas Pramdi. Akhirnya dia mengiringi lagu-lagu katakanlah genre oldies ya. Termasuk Elvis Presley, Matt Monro, gitu, Engelbert Humperdinck, dan sebagainya. Ada namanya Pak Kim San, ini orang Chinese dan udah tua. Dia datang dengan tongkatnya, tekan jalannya pun terseot-seot. Ya. Tapi ketika dia bergabung dengan komunitas saya, sejak 3 kali kunjungan karena itu weekend ya atau minggu hari Minggu. Keempat minggu saya jumpa, ternyata tekannya sudah dibuang. Dia mampu jalan. Dan kemudian wah dengan soul-nya, ketika aku masih ingat itu nyanyi yang Elvis Presley. It's now or never, come hold me tight. Wah dia dansanya begitu. Dan setelah itu kita bercakap-cakap, Pak Kim San, puji syukur. Kok panggil saya siap minum apa obat apa. Yang jelas aku masih ke rempah-rempah karena Cina ya. Tapi itu pun juga saya rasakan kemajuan yang sangat signifikan. Benar kata Pak Indro. Ketika kita happy, ya itu benar-benar ada sebuah aliran yang benar-benar maha dahsyat sehingga apa yang kita rasakan sakit kok seolah-olah tidak ada. Jadi saya tadinya iseng ngomong Pak Kim San itu ternyata terbukti. Karena bagaimanapun juga awalnya sakit penyakit itu dari mindset kita. Bersumber. Dan ketika Anda refresh, fresh dan have fun setiap hari, saya jamin Anda hidup sehat. Jadi menurut aku itulah satu ukuran utama bahwa kenapa manusia harus bergembira atau happy. Ya salah satunya adalah ya kebetulan ya kita Pram ya orang-orang musik dan selalu happy setiap hari. Dan saya memang jarang sakit ya, kecuali hanya flu. Dan itu adalah umum ya. Ya mungkin itu Pak. Jadi kaitannya bahwa musik memberikan satu kekuatan atau dorongan sugesti daripada orang itu sendiri untuk selalu bergembira sehingga segala sakit penyakitnya hilang begitu saja. Dan ini terbukti ya, ini bukan hanya saya ngomong tapi riset membuktikan seperti itu. Banyak pakar-pakar
katakan orang-orang katakanlah ahli terapi itu mengatakan bahwa musik itu adalah satu obat yang wow, maha dahsyat. Ya, kalau saya boleh kerucutkan lagi, hidup sehat bersama jazz. Nah, ini komentar. Ini pengalaman pribadi tapi Iya, saya tadi benar. kalau komentarnya Mas Pram gimana nih? Iya Om, memang pada dasarnya sudah ada pembahasan secara medis, secara artikel secara pelajaran kan udah ada tuh. Aha. Teori-teori yang mengatakan musik-musik klasik, musik jazz itu memang pada akhirnya tuh ada energi-energi, ada apa ya? Yes. Apa sih kalau hertz sekian hertz. Saya kurang begitu paham untuk masalah itu, tapi Ya, memang di fisika kuantum itu. Iya. Iya. tapi memang ada mengarah ke sana yang ternyata membuat aura orang itu malah bikin cerah segala macam. Ternyata memang sejauh itu musik bisa merubah diri kita, bisa merefresh diri kita, bisa membuat karakter kita menjadi lebih baik. Saya ingat dulu ketika saya masih kecil Om, saya tuh pernah kecelakaan. Itu lumayan itu, saya di ICU 17 hari. Di ICU 17 hari operasi. Lalu pokoknya keluar dari rumah sakit ada kali sebulan 2 bulan ada kali ya. Nah di suatu ketika kepala saya sakit banget. Lalu ada mas ponakan itu beliaunya ternyata juga praktisi energi tenaga dalam. Apakah yang disetel musik-musik koplo? Tidak. Musik klasik, musik yang penuh dengan meaning gitu tadi. Setiap instrumennya itu ada nyawanya. Itu sebagai pengantar Om. Jadi sambil saya nggak tahu, pokoknya yang saya rasakan tiba-tiba di leher itu panas, anget gitu. Habis itu pusing hilang dan saya tidur. Yang pasti ada iringan musik itu juga. Berarti kan di satu sisi sebagai ilmu medis kan sudah ada itu, ada pembuktiannya seperti itu. Jadi pesan saya juga untuk teman-teman, ayolah kita semakin mengulik musik lebih dalam, lebih luas. Jangan itu tok. Karena saya terus terang sedikit sedih kalau melihat selera pasar sekarang dikuasai sama satu genre tertentu gitu. Apakah itu baik buruk? Ya itu masing-masing lah ya, itu tes masing-masing. Tapi ini ada nih musik yang ternyata ini ada musik yang bisa healing juga gitu. Nggak cuma membawa happy tapi manfaatnya juga membuat cerdas, membuat aura kita mungkin lebih terang atau segala macam gitu sih. Saya lebih bisa menguatkan apa kata Mas Pram tadi statement. Dan itu wow sangat sekali. Karena apa? Banyak orang-orang Eropa khususnya sejak janin mereka ditempelin dengan klasik. Kata itu memang sudah terbukti riset itu, dia membangun sel otak kita lebih sempurna. Wow, begitu dahsyatnya musik itu. Gila. Dan itu memang ya buat saya itu wonderful ya, ajaib sekali ya. Dan itu memang benar. Terus kedua, Mas Pram, saya juga sangat setuju. Musik itu juga banyak genre. Akan tetapi kita berharap juga seperti Mas Pram bilang. Jangan hanya mengikuti pasar apa yang melaku. Contoh aja ketika Beatles lahir, dulu dicengin. Ya kan? Oh, musik apa ini nggak laku, tapi dengan kekehnya dia berusaha bahwa musik ini adalah aku. Ya seperti itulah. Jadi saya berharap dengan anak-anak sekarang, kalau muda atau siapapun pelaku-pelaku musik yang kena musik, lahirkan sesuatu genre baru kalau perlu. Karena itu pun juga saya akan apresiasi, karena itu tidak sederhana, karena musik itu adalah analisa, ya kan? Ketika Anda bisa melahirkan genre baru, wow, saya sangat apresiasi, jempol banget. Termasuk katakanlah Mas Pram tadi, kenapa Omar memang ngetop? Karena memang genrenya gila, ketika itu wow, fenomenal sekali. Dan saya sebagai orang penggemar musik, wow, bro Roma, keren kali kau. Sangat, ya. Terus ketika genre kemudian zaman Gipsy ya, Guru Soekarno Putra, itu ada genre baru yang katakanlah pop progresif ya, atau katakanlah apa dunia, itu merubah tatanan musik. Itu fenomenal buat saya. Dan untuk dekade sekarang katakanlah seperti Dewa Ahmad Dhani, dia pendobrak juga. Nah, ini aku bukan sekedar hanya sebagai vokalis jalanan, tapi aku mengamati step by step kemajuan musik Indonesia, wow sangat keren. Dan saya berharap juga next
ada lagi genre yang baru keluar dari orang-orang Indonesia, khususnya saya berharap orang-orang generasi muda ya Pak ya, ya Mas Rob ya, itu satu bukti bahwa Anda adalah kreatif, Anda adalah orang pemikir, Anda orang analisis, entah mau diterima atau tidak, pertahankan itu. Kalau Anda punya ide, laksanakan. Itu yang aku berharap ya, ya mudah-mudahan ada mungkin dari generasi Mas Pram atau kawan-kawannya keluar genre baru, blues diapain, jazz diapain kan gitu kan. Dan itu sebenarnya sangat mungkin Om, itu sangat mungkin karena zaman sekarang kan informasi sangat gampang. Iya. Kalau mungkin zaman Om itu dulu, zaman Om itu wah kalau mau ngulik lagu harus putar kaset pulang gitu-gitu. Zaman sekarang kan Fasilitasnya sudah banyak. banyak. Makanya sebenarnya kalau kita ngomongin kualitas SDM bermusiknya di Indonesia khususnya, zaman sekarang anak muda wah, luar biasa. Iya. Sebenarnya seperti itu sebenarnya. Semua orang saya bisa melihat teman-teman saya, bahkan ada yang kemarin dari Ponorogo itu yang band kecil-kecil, wah itu udah main luar biasa sampai diundang di TV-TV, membuktikan sebenarnya untuk SDM-nya sekarang itu sudah sangat mumpuni dengan fasilitas yang sangat memadai, informasi yang mudah didapat ya. Cuman balik lagi mungkin kita menaruhkan mindset bagaimana ini lebih ke tujuannya yang lebih clear gitu. Itu kembali pada mindset tadi saya bilang selama ini seperti apa? Saya balik lagi ke musik jazz ya. Teristimewa di Madiun itu kan jarang-jarang event-event seperti itu. Komentarnya Mas Pram gimana? Coba. Ya, mungkin memang pada dasarnya hukum pasar Om ya. Orang di Madiun itu sukanya lagu tertentu, maka yang tersedia yang banyak yang itu. Mungkin itu seperti itu. Kita juga nggak bisa menyalahkan. Makanya Ahmad Dhani kemarin juga sempat ngomong, kita dulu bikin enak, pasarnya sebenarnya masih bagus. Sekarang kita mau bikin lagu enak, sebenarnya pasar udah menurun. Jadi mau dikasih lagu apapun kayaknya juga kalau memang pasarnya tidak mau membuka diri susah juga. Kasian musisinya juga Om. Kita bikin event jazz atau apa gitu, tapi ternyata Mas lagu ambiar wae, bagaimana? Itu repot juga itu nanti kan. Mungkin aku bisa atau mungkin bisa kolaborasi antara musik yang sekarang lagi dibawa ke jazz gitu. Itu yang kita lakukan semalam. Itu yang saya acungi jempol itu. Ketika nyanyi rungkat, nyanyi yang lagu tempe itu itu dengan irama yang seperti itu menjadi sesuatu bagi saya pribadi. Saya selalu percaya akan ada jalan tengah dalam setiap semua hal. Ini ada selera pasar seperti ini ada idealisme kita seperti ini, akan selalu ada jalan tengahnya. Oke, mungkin lagu yang sekarang jangan tempe segala macam itu lagi hits dengan balutan musik. Asik juga. Seperti itu. Tadi Mas Indra mau komentar? Iya, itu saya sangat setuju Mas Tom. Aku juga mau ngomong itu ya. Karena inovatif ya. Artinya musiknya mau dikemanain fleksibel. Jadi lo mau koplo, mau diapain, divariasi dengan jazz, atau nanti di interlude-nya mau dibikin rock, why not? Artinya itu orang akan melihat, wah ini keren sekali. Ternyata lu bisa memberikan satu warna musik yang lu bisa menata sedemikian rupa, jadi harmonis sekali padahal itu genre yang berbeda. Wow, itu wow banget Om. Jadi ya kita sebagai katakanlah penikmat musik ya itu sangat-sangat berharap ya keluar daripada generasi muda sekarang. Artinya hanya janganlah kamu terkungkung dalam apa yang disuka orang, kamu ikut-ikutan. Itu enggak. Artinya bagaimana kamu menciptakan bahwa sekarang lagi booming ini mau ubah kayak gimana nih. Itu memang ada beberapa anak-anak muda, khususnya aku berpikir bahwa anak muda yang saya maksud ini berarti dia pemikir, kreatifnya tinggi sekali, gitu. Dia punya visual ways, gitu kan. Dan itu jarang sekali didapat. Dan kebanyakan orang anak muda sekarang pergi kafe, nongkrong, kopi, gadget, gitu, game, itu kan. Nah,
hal ini memang didukung oleh beberapa. Kita juga sebagai bapak-bapak ya, kadang-kadang juga merasa bersalah juga tidak mengarahkan anak-anak kita ke hal yang katakanlah, wah, oh boleh aja nongkrong, why not? Tapi coba aku pengen lu lihat dulu progresnya kemana. Jadi komunikatif itu penting pada anak, saudara atau kawan, ya tak? Bukan apa, bukan kritik ya. Artinya apa ya? Pengen tahu aja. Lu sebenarnya kayak gimana sih? Lu kok ngapain ke sana terus? Jadi kalau dengan kita sudah tahu, bagaimana kalau lu coba ini? Ya ada ide-ide seperti itu. Jadi aku sangat setuju. Mas Pram ini termasuk katakanlah ya daya musikalisasinya sudah mulai mumpuni, artinya kawan-kawannya dia yang kemarin semalam ya kita datang ke sana. Aku sangat apresiasi dengan grup Anda dan ya good luck. Artinya dalam bahasanya Mas Ram jalan tengah itu tadi. Oke, seru sekali pemirsa, tapi kita akan jumpa lagi nanti di sesi ketiga tetap dalam acara Jala Budaya. Pemirsa, tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung acara Jala Budaya kali ini dengan topik musik jazz di mata anak muda. Saya ke anak muda yang hadir kali ini, Mas Pram. Menurut Anda sendiri, edukasi bagi para penikmat musik ini gimana melalui musik jazz itu sendiri? Ya, jadi musik itu kan bahasa universal. Ya, kan? Seperti saya kemukakan di awal ya, tadi. Ya, musik itu adalah bahasa universal yang mana semua orang pasti bisa merasakan. Musik ini bisa menjadi wadah atau wasilah atau jalan yang sangat efektif untuk menyampaikan apapun, perasaan senang, perasaan sedih, mau itu pesan moral atau apapun. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengisi karya-karya kita untuk teman-teman yang mau menciptakan sebuah karya lagu itu ada pesan moralnya, apapun itu. Mungkin sangat-sangat template ya pesan moral dalam musik, tapi memang pada akhirnya kalau kita melihat lagu-lagu zaman sekarang itu kan wah ada yang ngeri-ngeri juga kan, yang dampaknya ke anak-anak kecil. Makanya untuk mengedukasi kita harusnya membuat musik itu sebagai pembelajaran dalam banyak hal, mulai dari segi sastra, lirik, mulai dari segi mungkin nada, notasi dan lain sebagainya, karena musik adalah itu tadi kalau kita ceberkan ulang ternyata memang ada dampak psikologis buat kita juga. Musik itu terdiri dari lirik sama lagu lah sederhananya. Ada liriknya, lirik kita isi dengan sesuatu yang meaningful. Saya itu salah satu penikmat lagu-lagu di era tahun 2000-an Om, terus terang. Apalagi kalau kita melihat ada band segala macam, wah saya suka banget. Ini band-band baru itu ada seperti Payung Teduh mungkin ya Om Dito sama Om Indro pernah mendengarkan. Payung Teduh itu salah satu musisi yang menurut saya itu liriknya bagus. Ketika kita bisa mendengarkan lirik yang bagus dan mungkin kita suatu saat bisa menulis lirik yang bagus juga, insya Allah kan gitu. IQ kita kan juga. Yes. Kalau kita nulis lirik lagu asal-asalan, semua orang mungkin juga bisa dengan nada yang sama, dengan ketukan yang sama, mungkin semua orang di tongkrongan kopi udah bisa. Tapi bagaimana menciptakan musik itu sebuah harmonisasi yang saling melengkapi. Dari lirik, dari nadanya, dari vibes musiknya. Jadi harapan saya, ayo arahkan musik ini ke sesuatu yang lebih meaningful lagi. Jangan cuma yang enggak ya, enggak apa-apa. Ada dulu kan ada istilah kue sing loro ati tak nyanyi jogetono. Enggak masalah, setiap orang punya selera masing-masing. Which is itu tidak kita larang Om ya. Tapi untuk menambah pengetahuan, menambah khasanah lagi. Coba deh sekali-kali duduk pakai perasaan, pakai feeling gitu. Nulis lirik yang bagus, yang meaningful tentang agama, tentang negara, tentang percintaan, persahabatan, apapun itu, tapi dengan kemasan yang
benar-benar proper kalau kita ngomongnya proper. Ya. Karena ketika saya dulu kuliah di sastra itu nggak ada tuh sastra bagus jelek itu nggak ada. Nggak ada. Proper. Semua kembali ke kapasitas masing-masing, ke kebutuhan masing-masing. Tapi yang proper untuk dinikmati di semua kalangan. Kan gitu. Mantap. Gitu. Jadi harapan saya, ayo nanti nulis musik, bikin musik yang ada pesannya, apapun itu pesannya, yang penting positif ya Om ya, jangan pesan yang negatif mah bahaya juga. Anak-anak kecil nanti udah pada tahu tuh yang negatif-negatif gitu sih Om. Yang menjadi masalah menurut saya itu yang kemasan musik yang proper tadi loh. Pak Indro mungkin ada kiat-kiat bagaimana? Kalau aku lebih cenderung bahwa musik itu sebuah bahasa hati, atau katakanlah bahasa itu dibalut dengan irama yang ada di dalam. Dan saya sangat ya artinya dari sekian banyak juta orang saya sangat menikmati tentang musik itu. Dan musik ada satu keniscayaan kebutuhan hidup buat saya, mungkin mewakili banyak orang. Dengan musik kita juga lebih enjoy, lebih have fun, kita lebih kreatif, kita lebih bisa menganalisa. Dari musik, orang akan bisa menciptakan segala sesuatu dari inspirasi itu musik itu sendiri. Jadi musik kalau digambarkan ya complicated ya, artinya sesuatu yang tidak sederhana, memang kompleks, di situ ada semua. Jadi saya berharap ya generasi sekarang ataupun next atau generasi selanjutnya, saya seperti setuju dengan statement Mas Pram. Oke lah, kalian mau menciptakan musik apapun itu adalah musik. Aku hargai, kita hargai, mau contoh koplo atau apa. Cuman kita juga harus memberikan satu indikator atau katakanlah definisi bahwa dengan pengetahuan musik Anda lebih tinggi, ya, saya jamin Anda lebih smart, Anda lebih pintar, Anda seorang analisis, itu aja. Jadi saya berharap dari ini mungkin musik ini tersampaikan kepada generasi yang lain atau pendengar ya. Musik itu adalah sebuah ukuran atau indikator. Jadi tidak sederhana musik itu. Anda semakin mengetahui tentang musik itu lebih tinggi, saya sangat kagum. Karena di balik itu bukan karena orang faktor sukses itu dari materi, bukan. Tapi Anda bagaimana menjaga kualitas hidup Anda. Artinya di sebuah pergaulan, di sebuah apapun, Anda bisa menempatkan diri. Dan musik itu tanpa Anda sadari akan mengarahkan ke sana. Itu yang saya maksud. Itu tadi yang membuat kualitas harga diri meningkat itu tadi. Iya, komentar itu. Ya, karena memang ya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, di kalangan anak muda sendiri Om ya, di kalangan anak muda sendiri itu ada tren playlist lagu lu apa kan gitu. Jangan pernah mendekati orang dengan playlist ini, jangan pernah gebet orang dengan playlist itu. Itu menunjukkan bahwa memang playlist lagu selera musik seseorang itu menentukan karakter seseorang. Sangat setuju. Pada akhirnya semakin kita bukan menguasai, semakin kita menikmati lebih banyak khasarah musik itu tadi, knowledge tentang musik, knowledge tentang taste apapun itu nanti akan ke-upgrade dengan sendirinya. Jadi saya harap jangan, untuk teman-teman ya, terutama yang generasi muda, jangan terlalu menutup diri untuk mengkotak-kotakan genre musik di wah aku ini aja deh. Sekarang yang lagu ini tok ini, saya nggak mau yang wajangan. Itu untuk kepentingan pribadi kita juga bagus gitu. Kita mengkonsumsi jazz, kita mengkonsumsi blues, mungkin keroncong, bahkan dangdut klasik, ya semua. Apalagi kalau di jazz kan itu tadi, semakin rumit musiknya kan semakin penelaahan insting kita untuk menjadi sebuah pemikir itu kan semakin terasa. Otomatis implementasinya itu kan ke banyak sisi kehidupan gitu. Mau nanti memilih baju, warna baju, itu lebih cepat. Oh, acaranya di sana ini tuh ternyata yang sesuai warnanya ini. Itu mungkin akan terdampak sedemikian rupanya gitu. Makanya penting banget untuk kita untuk bukan menguasai lagi untuk menambah khasanah.
Kasana, bahasa yang paling tepat mungkin Ya, gitu ya. ya, betul. Menguasai mungkin terlalu berat ya. Menambah kasana musik, apapun yang penting itu positif dan itu tidak membawa ke arah negatif, just do it. Ya. Bahkan saya pernah dengar bahwa bermusik atau bernyanyi itu adalah berdoa 2 kali. Ya. Gimana itu komentarnya Mas Indro? Iya, karena gini loh. Seperti saya katakan tadi di depannya bahwa ya maaf ya, karena bagaimanapun banyak bentuk doa. Katakan orang Bali dengan musik gamelan, di mana orang-orang Kristiani dengan penyembahan dan segala macam, di mana dengan orang-orang Muslim dengan rebananya, dengan sampronnya, semua diiringi dengan musik. Dan aku yakin Tuhan menginginkan seperti itu. Tuhan menginginkan seperti itu. Jadi kenapa musik itu sejak zaman Daud atau zaman Abraham dulu sudah lahir dengan musik itu? Karena itu kemauan Tuhan. Artinya kalau kita ditarik benang merahnya, wow, begitu dahsyatnya musik ini. Dan aku bisa memberikan satu mungkin atau penanot statement katakan gitu, bahwasanya orang yang tidak tahu musik atau tidak gemar musik itu pasti dia kuper dan sangat kaku dalam bergaul. Aku yakin. Dan satu hal lagi ya, mohon maaf nih ya, mungkin cepat mati. Iya. Karena apa yang ketika dia dilematis atau apapun tidak ada pelarian sesuatu yang sederhana. Ya kan? Ya toh? Dan itulah. Jadi saya sampaikan bahwa musik itu sangat penting buat kehidupan kita. Jadi saya sangat berharap buat pemirsa ini ya, cintailah musik, apapun musik itu ya, karena musik itu banyak sekali akan mempengaruhi kehidupan Anda, secara tidak akan Anda sadari. Thank you. Jadi saya bisa menyimpulkan bermusiklah, terutama dalam hal ini jazz ya. Ya, benar. Bermusiklah agar Anda panjang umur. Panjang umur, benar. Komentari, ayo. Itu terbukti. Mungkin kita melihat banyak musisi-musisi senior selama gaya hidupnya sehat Om ya. Iya. Selama gaya hidupnya nggak neko-neko segala macam. Kalau drugs segala macam mungkin Ya, banyak lah yang hobi iya. segala macam. Cuman kalau kita melihat musisi yang hidupnya mungkin bisa dikatakan oke, awet hidupnya kan awet. Yes. Kita lihat kayak Aerosmith, Stephen Tyler di usia yang ya, sudah ya. tua tapi dengan performa ini kan mau tour lagi kan untuk farewell tour. Nah. Terus kita bisa melihat Mick Jagger yang masih dengan energinya segala macam banyak. Apalagi pelaku seninya. Jangankan yang pelaku yang mendengarkan aja bisa Ya. muda, apalagi yang pelakunya. Betul. Itu mungkin menunda kepikunan segala macam. benar. Karena kalau kita main alat musik kan otak terus Iya, berlatih. terus Betul. iya. Ya, jadi buat teman-teman yang belum bermain musik, belajar main musik ya, apapun itu. Ya. Sederhana aja, yang penting ini IQ-nya itu Ya. terus terlatih. Gitu. Terus sebenarnya kiat untuk memahami musik jazz sendiri seperti apa, Mas Pram? Banyak sebenarnya kalau era zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang itu karena sudah banyak fasilitas itu enak banget. Kalau zaman dulu mungkin angkatannya Om Tito, Iya. itu harus berguru dulu, ketemu sama seseorang, Ya. beli buku, Nah. lewat importer segala macam. Belum lagi nanti bahasa Inggris kan Iya, ada iya. translate. Kalau zaman sekarang mah udah sangat gampang. Sangat Tinggal klik. sederhana. Tinggal klik. Mau tahu sejarah musik jazz, YouTube mah udah ada. Iya. Ya. Kita tinggal belajar tuh di sana. Dulu kaset pita sampai putus-putus karena ya, di-rewind. di itu Om ya, Di rewind. Kalau zaman sekarang tinggal geser. Wah, Mau belajar musik teori di YouTube udah ada. Teman saya Om itu ada. Dia tuh bukan les ya. Beliau tidak les ke personal. Belajar dari youtube.com, belajar dari Google. yes. Itu dia juga udah bisa main yang enak. Jadi tergantung ke mindset. Apakah kita bersedia belajar atau tidak. Ya. Itu aja sebenarnya. Jadi pesan saya ya ayolah, informasi udah banyak. Ya. Tinggal kita mau jalan apa enggak gitu Betul. aja. Itu tadi membangun mindset. Mungkin pengalaman Mas Indro pada putra-putranya atau seperti apa tuh? Ya, Bagaimana? lebih daripada kecenderungan keinginan atau Ah, motivasi ya. ah. Saya sebut motivasi aja karena
Karena tanpa keinginan itu, Ah. ya orang tidak akan tergelitik buru-buru mencoba. Hmm. Nah, bagaimana menciptakan sebuah suasana pengen coba kata-kata itu dari sekeliling kita dulu. Ya, seperti kayak kita bertemu ini memberikan satu message ya, pesan bahwasanya aku boleh mengatakan bahwa kalau kalian tidak doyan musik atau katakanlah tidak mengenal musik, wow, kalian di dunia ini sangat merugi. Sangat merugi. Karena musik itu tadi seperti kata Mas Pram, sangat complicated ya, karena begitu dahsyatnya musik itu mempengaruhi jiwa atau kehidupan kita. Maka dari itu tadi saya menitikberatkan bagaimana untuk cara menumbuhkan bahwa orang mau suka musik itu ya tergantung atas motivasi ya, keinginan. Lebih daripada itu. Karena apa? Orang kalau tanpa ada keinginan, mungkin tidak ada dorongan untuk mencoba atau melakukan. Mungkin itu. Nah, bagaimana menumbuhkan satu motivasi dari lingkungan? Lingkungan itu pengaruh besar. Karena bagaimanapun misalnya bapak itu orang tua saya. Wah, Matt Monroe, Elvis Presley gitu. Terus yang lain. Setelah dia langsung ketika saya cuek. Tapi begitu saya remaja, lagu gitu, bapak saya. Itu. Mungkin itu tadi, bangun mindset kita dulu secara sadar atau tidak sadar, karena kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, masa kecil kita sampai sekarang pun masih terekam. Oke, akhirnya saya minta pada Mas Indro untuk memberikan closing statement pada pemirsa. Jadi pertemuan ini adalah prakarsa Tuhan. Kita juga tidak ada rencana di awal, Mas Pram tuh. Ya ini kebetulan satu pertemuan katakanlah sangat berguna, dan saya terima kasih ya Mas Pram ataupun Pak Titos. Closing statement saya adalah cintailah musik. Bukan hanya sekedar cinta musik, belajarlah dengan musik supaya kamu cinta dengan musik itu sendiri. Dan saya pastikan Anda orang yang sangat beruntung mengenal musik di dunia ini. Itu aja sederhana. Terima kasih, Mas Pram, silahkan. Musik itu adalah ekspresi jiwa. Kalau salah satu wadah kita tidak kita maksimalkan, saya rasa jiwanya akan terkunci. Yes. Jiwanya akan terkurung. Musik itu adalah wasilah kita untuk mengekspresikan banyak perasaan di dalam diri. Jadi mari kita luapkan emosi lewat musik secara positif pastinya. Dan buat teman-teman yang belum belajar musik, seperti yang Om Indro sampaikan, ayo belajar musik. Tidak akan pernah menyesal, karena nanti sampai tua, apa yang bisa kita lakukan? Betul. Kalau dengan keterbatasan fisik ya Om ya, keterbatasan waktu, nantinya yang bisa kita lakukan adalah nanti bayangkan kalau teman-teman jam-jaman sama anak cucu, wah ini kayak akan sangat membahagiakan. Apalagi musik jazz ya, wah. Dan satu hal lagi, sekarang itu banyak yang menganggap musik jazz itu musik fancy, musik yang mahal. Padahal tidak. Pada akarnya, pada awal mulanya, jazz itu adalah musik rakyat. Sudah saatnya rakyat menikmati musik jazz. Oke, demikian tadi pemirsa bincang kita dalam acara Jala Budaya. Sampai jumpa lagi nanti di acara Jala Budaya episode berikutnya. Terima kasih.